Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat F-Design Arsitek. Pada video kali ini saya akan mengulas dan membuat review dari sebuah desain yang berkonsep modern tropis. Dalam membuat sebuah desain, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu terlebih dahulu mengenai peraturan yang berlaku di atas lahan kita. Umumnya peraturan-peraturan tersebut bisa diketahui melalui KRK atau ketetapan rencana kota dari lahan yang kita miliki. Pada lahan yang saya desain kali ini memiliki luas 390 meter persegi dengan KDB 60%. KDB ini adalah koefisien dasar bangunan, jadi luas lantai dasar bangunan itu maksimal 234 meter persegi atau 60% dari 390 meter persegi. Lalu ada KLB sebesar 1,2. KLB ini adalah koefisien lantai bangunan. Jadi luas bangunan maksimal yang diperbolehkan berdiri di atas lahan ini adalah 468 meter persegi. Dengan KB atau ketinggian bangunan 2, yaitu ketinggian bangunan maksimalnya adalah 2 lantai. Lalu KDH pada lahan ini adalah minimal 20% atau luas area hijau minimal sebesar 78 meter persegi. Dan tipe bangunan pada lahan ini adalah D atau deret. Jadi bangunan boleh menempel ke sisi samping dan sisi belakang lahan. Setelah diketahui peraturan daerah tersebut, kemudian saya akan kembali cocokkan setelah desain saya buat. Pada desain yang saya ulas kali ini memiliki KDB atau luas lantai dasar sebesar 133,5 meter persegi atau 34% dari luas lahan keseluruhannya. Lalu KLB pada bangunan ini atau luas bangunan total pada bangunan yang saya desain ini adalah 291,5 meter persegi atau 0,75. Nah, jadi masih di bawah luas bangunan maksimal yang diperbolehkan berdiri di atas lahan ini. Untuk ketinggian bangunan yang saya buat dan saya desain di atas lahan ini adalah 2 lantai, meski itu tidak full, jadi ada area terbuka sebagian di lantai keduanya. Lalu untuk KDH-nya sendiri atau koefisien dasar hijau adalah sebesar 101 meter persegi atau 25,9%, dan ini melebihi dari angka minimal yang diminta untuk dibuat di atas lahan ini. Tipe pada bangunan ini deret, meski diperbolehkan menempel pada sisi batas terluar lahan, namun bangunan ini tetap memiliki jarak bebas pada setiap sisinya. Nah, setelah kita menghitung intensitas bangunan pada lahan ini, langkah selanjutnya adalah mencari tahu pedoman untuk konsep modern tropis. Untuk konsep modern tropis memiliki beberapa acuan yang harus dapat terpenuhi. Di antaranya adalah yang pertama, didesain untuk dapat menahan iklim tropis, seperti memiliki kemiringan atap lebih dari 30 derajat, mengoptimalkan masuknya sinar matahari untuk mengurangi kelembapan pada rumah. Yang kedua, memiliki penghawaan alami yang baik. Sebaiknya rumah memiliki ventilasi silang atau cross ventilation dan menerapkan sistem open space atau minim sekat pada tiap ruangannya. Yang ketiga, menggunakan material-material yang memiliki unsur alami dipadukan dengan material modern untuk memperkuat kesan modernnya.
Yang keempat, memiliki banyak bukaan jendela dan teras sehingga ruangan di dalam rumah ini terkesan luas dan menyatu dengan alam. Yang kelima, memiliki banyak vegetasi agar rumah terkesan sejuk dan asri. Selanjutnya, masa bangunan pada desain rumah ini terdiri atas dua masa, dan keduanya membentuk sebuah geometri balok. Hal ini bertujuan agar bangunan bisa menjadi perangkap aliran udara baik angin darat maupun angin laut. Ditambah lagi bentuk masa bangunan tersebut juga dipengaruhi oleh bentuk site-nya. Lalu pola sirkulasi pada rumah ini dibagi atas 3 kelompok, yaitu jalur sirkulasi untuk pemilik rumah yang berwarna biru, lalu jalur sirkulasi untuk tamu atau pegawai kantor yang berwarna orange, dan yang terakhir jalur sirkulasi untuk servis atau untuk asisten rumah tangga yang berwarna hijau. Nah, dengan pengolahan sistem sirkulasi yang baik ini juga menjadi faktor penentu dalam pengelompokan fungsi ruangnya, sehingga pemilik tidak akan risih dengan lalu lelangnya tamu, pembantu, dan pegawai kantor di area yang pribadi. Nah, selanjutnya dalam mendesain rumah ini saya juga melakukan sebuah analisa dari beberapa aspek seperti halnya analisa sinar matahari dan analisa sirkulasi udara. Dalam mendesain sebuah rumah harus dapat menganalisa arah datangnya sinar matahari. Dengan demikian bisa meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan oleh sinar matahari sore dan mengoptimalkan masuknya sinar matahari pagi ke dalam rumah. Dengan demikian rumah ini akan menjadi rumah yang sehat dan tidak lembab. Ditambah lagi dengan mengetahui arah masuknya sinar matahari, kita dapat mengoptimalkan pencahayaan alami dan meminimalisir penggunaan sumber cahaya buatan sehingga rumah ini menjadi rumah yang lebih ramah lingkungan. Nah, lahan ini kebetulan arah utaranya menghadap ke arah depan, di sisi sebelah kirinya adalah arah timur, sisi sebelah kanan adalah arah barat, dan sisi belakangnya adalah arah selatan. Sehingga dapat kita ketahui matahari pagi itu akan muncul dari sisi sebelah kiri bangunan, dan untuk matahari sore akan tenggelam pada sisi sebelah kanan bangunan. Jadi kita harus dapat mengoptimalkan atau memperbanyak bukaan dari arah datangnya sinar matahari pagi nih, dari arah timur ya terutama. Jadi pada bagian sisi timur bangunan di sini terdapat banyak bukaan jendela atau kaca sehingga sinar matahari pagi dapat masuk dengan optimal hingga ke dalam rumah ini. Dan untuk sinar matahari siang hingga sore itu mulai dari jam 1 hingga jam 6 sore itu terfilter, atau meskipun bisa masuk itu ada semacam secondary skin yang dapat meminimalisir atau memfilter masuknya sinar matahari siang hingga sore ke dalam rumah. Nah, seperti inilah kurang lebih gambarannya. Ini adalah perkiraan masuknya sinar matahari pada pukul 2 siang. Jadi cukup terfilter oleh adanya kisi-kisi pada sekeliling bangunan. Lalu saya juga melakukan analisa aliran udara. Pada area Jakarta, angin bertiup dari arah utara ke selatan dan sebaliknya dari arah selatan ke utara. Seperti yang kita ketahui, utara Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan area laut, sementara di sisi selatan merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan yang berada di kawasan Bogor. Sehingga arah angin pun bertiup dan mengarah ke dua bagian ini. Dan kalau kita hubungkan ke bangunan, maka dua sisi inilah yang paling perlu banyak bukaan atau ventilasi udara. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi bentuk massa bangunan ini adalah berdasarkan jalur aliran udara. Massa bangunan ini dibentuk dan dirancang agar bisa menangkap sirkulasi aliran udara sebanyak mungkin dan membuat flow aliran udara di dalamnya dapat berputar. Dengan demikian, dapat meminimalisir rasa panas ataupun pengap pada bangunan. Dan dengan aliran udara yang baik inilah yang menjadi salah satu faktor penentu dalam membuat konsep rumah tropis. Lalu ini adalah carportnya, di mana pada carport ini bisa menampung 2 hingga 6 mobil. Dan begitu kita masuk sedikit ke dalam, terdapat satu buah ruang tunggu yang di bawahnya ada kolam ikan.
Lalu terdapat juga 2 buah kantor karena pemilik rumah merequest ingin memiliki kantor pada rumah ini dan sebagai area kerja untuk pegawai-pegawainya. Lalu di sisi sebelahnya juga ada kamar mandi yang difungsikan khusus untuk pegawai kantor dan sebagai kamar mandi pembantu. Dan juga ada area untuk kucing ya, area kucing karena pemilik rumah juga memiliki hobi memelihara kucing. Lalu di sini juga kita bisa melihat adanya ruang keluarga yang multifungsi juga sebagai ruang meeting atau ruang rapat. Ruang keluarga ini memiliki 2 pintu geser yang cukup besar, yang satu ke arah selatan dan yang satu ke arah barat, sehingga apabila angin bertiup dari arah selatan ke utara atau biasa kita ketahui dengan nama angin darat, itu dia bisa masuk optimal ke dalam ruang keluarga ini dan terjadi cross ventilation dan dia berputar lalu keluar ke arah barat. Lalu pada area ruang keluarga ini juga saya batasi dan saya pisahkan dengan area ruang makan. Hal itu bertujuan agar pada saat ruang keluarga ini sedang digunakan untuk meeting ataupun rapat, di mana di dalamnya terdapat tamu dari luar ataupun pegawai kantor, pemilik rumah tetap dapat leluasa menggunakan ruang makan dan ruang dapur tanpa harus terganggu oleh kegiatan yang ada di dalam ruang rapat ini. Lalu di sebelah ruang keluarga tersebut juga terdapat 1 buah ruang makan yang menjadi satu dengan dapur yang memiliki island. Nah, pada dapur ini juga saya membuat ada sebuah jendela besar yang mengarah ke timur agar bisa menangkap sinar matahari pagi secara optimal. Dan di sebelah dapur pun juga terdapat 1 buah area kolam renang karena kebetulan pemilik rumah ini adalah orang yang hobi berolahraga. Salah satunya adalah berenang. Lalu selanjutnya pada lantai 2 terdapat 1 buah kamar tidur utama yang dikelilingi oleh balkon yang di sisi bawahnya terdapat batu sikat. Batu sikat ini difungsikan sebagai pemberi kesan agar kamar utama lebih menyatu dengan alam dan juga bisa berfungsi sebagai penyaring kelembapan karena area balkon ini merupakan area yang bisa terkena tampiasan air hujan. Lalu sama halnya dengan ruang keluarga di bawah tadi, pada kamar tidur utama ini juga memiliki pintu geser yang cukup lebar pada sisi selatan dan sisi barat, sehingga udara bisa masuk optimal berputar di dalam kamar tidur utama ini lalu keluar ke arah barat. Lalu pada kamar utama ini juga memiliki walk-in closet dan 1 buah kamar mandi di dalam kamar tersebut. Selain itu pada lantai 2 juga terdapat 2 buah kamar tidur anak di mana masing-masing kamar tersebut memiliki kamar mandi di dalamnya. Lalu ada juga studio olahraga di mana studio olahraga ini sebelah timurnya juga saya buat jendela yang cukup besar agar bisa masuknya sinar matahari pagi ke dalam studio olahraga karena sinar matahari pagi itu cukup sehat untuk tubuh dan seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini kita juga sangat membutuhkan sinar matahari pagi untuk menambah sistem imun di dalam tubuh kita. Lalu di sebelah ruang olahraga tersebut juga terdapat sebuah taman kering. Dan di sisi sebelah tangga ini juga ada sebuah void. Yang sisi void itu terdapat kisi-kisi yang berlubang. Jadi void ini berfungsi agar bisa menjadi sebuah perputaran udara. Dan udara yang berputar tersebut bisa masuk hingga ke dalam area selasar dan tangga setiap saat. Lalu pada sisi bagian atas dapur juga saya membuat kanopi kaca. Hal ini bertujuan agar bisa masuknya sinar matahari ke area dapur. Hal ini bertujuan agar
membuat dapur jauh dari kesan lembab dan tidak mudah berjamur. Selanjutnya pada bagian eksterior didominasi oleh penggunaan motif kayu. Lalu ada granit yang ditambah oleh banyaknya penggunaan tanaman rambat pada sisi atas dan sela-sela dinding. Hal ini bertujuan agar rumah ini dapat memperlihatkan dengan tegas konsep modern tropis pada setiap orang yang melihatnya. Lalu pada penggunaan motif kayu di sini sepenuhnya menggunakan material pengganti kayu seperti aluminium motif kayu, papan silikat motif kayu, dan UPVC motif kayu. Dengan demikian dapat meminimalisir biaya maintenance dan lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kayu. Pada sisi belakang bisa kita lihat akan adanya taman terbuka yang dilindungi oleh pergola. Lalu area kolam renang yang dikelilingi oleh papan silikat motif kayu. Dan juga ada atap kaca yang berada di atas dapur, sehingga cahaya matahari pada siang hari bisa langsung masuk ke arah dapur, dan pada bagian dapur itu juga bisa meminimalisir penggunaan cahaya buatan. Lalu pada bagian interior, ruang keluarga juga sangat mengesankan konsep modern tropis yang dapat terlihat dari penggunaan material bermotif kayu ya. Seperti ini, bagian backdrop TV itu didominasi oleh material-material bermotif kayu. Lalu ditambah lagi dengan adanya area bukaan yang besar dan langsung bertemu dengan area terbuka dan sedikit penambahan tanaman hijau, sehingga ruangan ini terkesan menyatu dengan alam. Selain itu, penggunaan material granit dan permainan plafon juga memberikan sentuhan kesan modern pada ruangan ini. Sama halnya dengan ruang keluarga, kamar utama pun didominasi oleh material motif kayu, granit, dan ditambah dengan sedikit sentuhan tanaman hijau pada kedua sisinya sebagai upaya pendekatan ke arah konsep modern tropis pada ruangan ini. Kamar ini pun juga dikelilingi oleh balkon yang di sisi bawahnya didominasi oleh batu sikat untuk memperkuat kesan alami pada ruangan ini, sekaligus sebagai peredam panas dan juga lembab karena tampiasan air hujan. Lalu pada bagian lantai menggunakan vinil motif kayu dan dilengkapi oleh permainan cahaya kekuningan untuk memberi kesan hangat pada orang yang berada di dalamnya. Pada area dapur menggunakan perpaduan warna hitam dan juga ada sentuhan motif kayu yang sedikit lebih cerah. Hal ini bertujuan agar area dapur tidak mudah kotor dan terkesan lebih bersih. Pada bagian sisi kiri terdapat jendela yang cukup besar agar sinar matahari pagi bisa masuk optimal ke dalam dapur ini. Lalu pada sisi kanannya terdapat pintu geser kaca yang mengarah langsung ke arah kolam renang. Dengan demikian dapat membuat nyaman untuk berlama-lama berada di area ini. Pada dapur pun juga terdapat sebuah island yang bisa digunakan untuk minibar ataupun area memasak, dan juga terdapat sink pada island tersebut. Kembali ke lantai 2, ini adalah ruang atau studio olahraga yang juga memiliki jendela ke arah timur dan bisa mendapatkan sinar matahari pagi yang baik untuk tubuh secara optimal. Dan pada sisi kanannya juga terdapat taman kering yang dibuat dengan sedikit sentuhan nuansa berkonsep Jepang. Lalu pada sisi utaranya juga terdapat void yang dibatasi oleh kisi-kisi berlubang ke arah tangga, sehingga udara bisa bertiup bebas ke arah tangga dan selasar setiap saat tanpa takut terkena tampiasan air hujan karena di sisi bagian atasnya terlindung oleh kanopi kaca.
Demikianlah video ulasan dari desain kali ini. Like jika kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe karena itu akan membuat semangat bagi kami untuk terus membuat video seperti ini. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.